Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Sima Kumara Sandra dengan NIM 120220178 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dan pengembangan kawasan pusat kegiatan dengan pengambilan studi kasus di Kota Dumai, Provinsi Riau. Berikut adalah dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah dari tahun 2023, yaitu Bapak Asirin STMT. Selanjutnya adalah outline pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai pembangunan wilayah menurut teori Keynesian. Yang kedua, studi kasus kesenjangan pertumbuhan pembangunan di Kota Dumai. Yang ketiga, kebijakan pembangunan kawasan pusat pertumbuhan di Kota Dumai. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, mengenai sejarah perkembangan teori Keynesian. Awal perkembangan teori Keynesian dikembangkan dan diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936, di mana teori Keynesian berfokus pendekatannya hanya pada sisi permintaannya saja. Kemudian pada tahun 1945 terjadi Perang Dunia Kedua dan ekspansi ekonomi pasca Perang Dunia yang mengakibatkan perkembangan teori Keynesian mengalami sedikit kemunduran. Sampai pada tahun 1970, perkembangan teori Keynesian juga masih mengalami kemunduran akibat kehilangan beberapa pengaruh yang terjadi akibat stabilisasi minyak dan gas di dunia. Barulah pada tahun 2007 hingga 2008 yang diakibatkan oleh krisis keuangan global sehingga membuat perkembangan ekonomi teori Keynesian bergaya baru mulai bermunculan dan berkembang pada tahun itu. Selanjutnya mengenai pembangunan wilayah menurut teori Keynesian. Yang pertama, teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah dapat terjadi yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas, di mana pada teori Keynesian terdapat 4 teori pertumbuhan wilayah yang dianut. Kemudian, yang kedua, teori Keynesian berfokus pada peran demand, di mana dalam menjelaskan pertumbuhan wilayah, di mana pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan kesenjangan di suatu wilayah atau aglomerasi. Yang ketiga, pada teori Keynesian, perekonomian pasar bebas dapat mengakibatkan aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya mengenai pokok pemikiran teori Keynesian, di mana terdapat 4 pokok pemikiran pada teori Keynesian. Yang pertama yaitu teori basis ekspor, di mana teori basis ekspor menyatakan bahwa wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah yang mengekspor tersebut tingkat perekonomiannya akan lebih tumbuh lebih besar dibandingkan wilayah yang mengekspor jauh lebih sedikit. Yang kedua, teori sirkular dan kausal kumulatif, di mana pada teori ini terdapat 2 subteori di dalamnya. Yang pertama yaitu teori Myrdal, di mana teori Myrdal menyatakan bahwa kesenjangan wilayah dilihat dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi ke dalamnya. Kemudian subteori Calder menyatakan sebaliknya bahwa kesenjangan ekonomi di suatu wilayah hanya dilihat dari sisi faktor ekonominya saja, yaitu pada pokok pemikiran teori yang ketiga dapat teori kutub pertumbuhan, dan yang terakhir pokok pemikiran terakhir yaitu teori inti pinggiran. Selanjutnya untuk gambaran umum wilayah studi kasus yaitu Kota Dumai, Provinsi Riau, di mana Kota Dumai adalah salah satu kota administratif di Provinsi Riau dengan luas wilayah kurang lebih 1.727 hektar area, di mana Kota Dumai berbatasan langsung dengan di sebelah utara yaitu Selat Rupat, di sebelah timur yaitu Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bekalis, di sebelah selatan yaitu Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bekalis, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Melawan, Kecamatan Rimbang Melintang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Cinaboy di Kabupaten Rokan Hilir.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019, Kota Dumai terdiri atas 7 kecamatan dan 36 kelurahan di dalamnya. Selanjutnya mengenai konstelasi wilayah, berdasarkan RT RW Provinsi Riau tahun 2018 hingga 2038, telah menetapkan Kota Dumai sebagai pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKSN serta PKW dengan kebijakan pokok, yaitu yang pertama, PKW yang perlu didorong perkembangannya untuk lebih meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan dalam rangka menghadapi era pasar bebas di Indonesia. Yang kedua, laksanakan peningkatan pengembangan dan atau pembangunan baru fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara secara terarah, terencana, serta terprogram. Selanjutnya, mengenai kesenjangan pertumbuhan pembangunan di Kota Dumai, kegiatan ekonomi wilayah Kota Dumai untuk sektor sekunder dan tersier terkonsentrasi pada Kecamatan Dumai Barat dan Timur, di antaranya yaitu industri pengolahan minyak, listrik dan gas, konstruksi dan bangunan, sektor perdagangan, hotel, rumah makan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi yang banyak berkembang di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Sedangkan untuk sektor pertanian, banyak berkembang di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB Kota Dumai tahun 2010 dan 2014, menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kota Dumai termasuk dalam kategori rendah. Kesenjangan yang rendah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan di suatu kawasan Kota Dumai terjadi secara lebih merata dan minim aglomerasi. Selanjutnya, mengenai kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di Kota Dumai. Yang pertama, Provinsi Riau termasuk dalam wilayah Pusat Pertumbuhan Industri atau WPPI sebagai rencana penting pembangunan industri nasional. WPPI Riau mencakup Kota Dumai, Siak, dan Pengkalis. Ini berdasarkan pada Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018. Selanjutnya, em, Kota Dumai sebagai pusat pertumbuhan wilayah akan dilakukan rencana-rencana pengembangan jalur transportasi yang melintasi Kota Dumai guna meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kota Dumai. Selanjutnya, beberapa kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah atau SIKIM di Riau rencananya akan dikembangkan di beberapa pusat pertumbuhan. Untuk Kota Dumai, rencana SIKIM tersebar di setiap kecamatan dengan pusat kegiatan yaitu di Kecamatan Dumai Barat. Wilayah Siak Kecil dan Bukit Batu menjadi pusat pertumbuhan industri yang mendukung kegiatan-kegiatan di Kota Dumai. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu teori Keynesian menerangkan mengenai aglomerasi di suatu wilayah dan beberapa teori-teori lain yang berkaitan. Aglomerasi dalam pertumbuhan suatu kawasan mengakibatkan kesenjangan pembangunan. Akan tetapi, penerapan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi terjadinya aglomerasi di suatu wilayah dan membuat suatu pembangunan dan perkembangan wilayah menjadi lebih merata dan terarah. Sekian presentasi dan pemaparan hasil tugas saya pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.